Dua orang tewas akibat kecelakaan di tol Tangerang Merak. Diduga supir pickup mengantuk dan menabrak mobil truk yang berada di depannya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di tol Tangerang Merak kilometer 87 di sekitar lingkungan Panggung Rawi, Serang, Banten. Kecelakaan diduga karena sopir mobil pickup yang datang dari arah Jakarta mengantuk dan membuat kendaraan tiba-tiba oleng sehingga menabrak truk bermuatan pakan ternak yang berada di depannya. Akibat kejadian ini, dua orang penumpang tewas, sementara sang sopir pickup berhasil selamat karena melompat dari kendaraannya. Sopirnya itu pental kanan. Oh. Itu saya minggir. Ya. Mobil nggak bisa lepas. Ya. Tadi kecepatannya tinggi apa gimana mobil gede ini, Fuso ini? Ya, 40-50. Jalan dari arah Jakarta menuju Karanganyar. Itu diduga mengapa dia mengantuk sehingga kendaraan tidak jaga jarak dengan kendaraan di depannya, sehingga menabrak bagian kendaraan truk di berwarna putih. Sempat terseret lebih kurang 50 meter. Pengemudi truk sadar ada yang masih nempel di belakangnya, hanya berhenti di bawah jalan. Proses evakuasi mobil pickup berlangsung selama 2 jam. Petugas sempat kesulitan karena korban tewas terjepit. Sementara sopir pickup kini dirawat di rumah sakit karena terluka di bagian kaki dan tangan. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprian di iNews melaporkan. Ribuan pemudik motor terjebak kemacetan panjang di depan Pasar Tumpah Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemudik yang mengarah ke Jawa bahkan hanya bergerak lambat lantaran padatnya arus. Ribuan pemudik motor ini hanya bisa bergerak sangat lambat saat melewati Pasar Tumpah Mundu, Kabupaten Cirebon pada Rabu pagi. 1 hari jelang Lebaran, volume kendaraan pemudik kian membludak. Minimnya petugas yang mengatur lalu lintas juga membuat kondisi di jalur ini kian semrawut, pemirsa. Upaya penyekatan yang dilakukan petugas di berbagai titik ternyata tidak mampu membendung gelombang mudik. Terlebih, jalur yang digunakan pemudik untuk menghindari penyekatan juga tidak terjaga dengan baik oleh petugas hingga membuat banyak pemudik yang lolos menuju kampung halaman. Ya, sebelumnya pemirsa, kemacetan juga terjadi di pos penyekatan Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Antrian kendaraan ini bahkan mencapai 5 km akibat pemeriksaan petugas. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, antrian panjang pemudik masih terjadi. Dini hari tadi di pos penyekatan Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat, antrian kendaraan mencapai lebih dari 5 km. Kemacetan terjadi karena petugas memeriksa berkas untuk syarat mudik. Untuk mengurai kemacetan, petugas pun memberlakukan sistem buka tutup secara situasional. Seperti yang kita lihat bersama, kita melakukan pemutar balikan arah. Jadi yang lewat sini kita putar balik. Jadi pun kalau tadi melihat ada yang lewat, itu nanti pasti ada 3 sekatan lagi, ya. Dan kita juga pasti Paliung Subang, Indramayu, pasti putar balik terus untuk pemudik, ya. Penumpukan kendaraan dan kemacetan juga terjadi di jalur Pantura Subang, Jawa Barat. Namun petugas tidak membuka jalur dan memaksa para pemudik untuk putar balik. Namun jika pemudik memiliki surat tugas dan surat negatif COVID-19, petugas akan mengizinkan pemudik untuk melintas. Masih di Jawa Barat, di pos penyekatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, antrian kendaraan mencapai 10 km. Kondisi pemudik yang lelah mengantri sempat membuat ketegangan antara petugas dengan pemudik. Sementara penyekatan juga dilakukan di jalur Pantura perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ke Cipir, Losari, Brebes. Untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan, jumlah personel akan ditambah di pos sekat sepanjang ruas Jalan Desa Kecipir dan pintu tol Pejagan. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari pemudik motor yang menerobos penjagaan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga siang ini kondisi di pos penyekatan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat juga terpantau lancar. Dini hari tadi pemirsa, pos penyekatan di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang itu dipadati pemudik sepeda motor.
Jalur Pantura di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat ini sepi dari pemudik. Petugas di pos penyekatan hanya memantau pergerakan arus kendaraan yang melintas tanpa ada pemeriksaan. Dini hari tadi, pos penyekatan ini dipadati ribuan pemudik sepeda motor. Penyekatan terpaksa dibuka untuk menghindari kerumunan. Meski masih banyak penyekatan sepanjang perjalanan, tidak mengurangi semangat pemudik berlebaran di kampung halaman. Ya pemirsa, walaupun larangan pemudik sudah dikeluarkan oleh pemerintah, namun nyatanya ribuan pemudik ini bisa lolos di pos penyekatan dan lebaran di kampung halaman. Betul sekali, kita akan melihat saat ini situasinya seperti apa di pos-pos penyekatan mudik. Sudah ada rekan kami, ada Camar Haenda di Kedung Waringin, ada Lineke Utsiki di Kalimalang, dan juga Nadia Valery di Cikarang Barat. Kita ke Camar terlebih dahulu. Selamat siang Camar, apakah volume kendaraan siang ini di sana meningkat atau justru menurun? Ya, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, di satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri Lebaran 1442 Hijriah, ini salah satu titik penyekatan di Kedung Waringin yang memang menjadi batas antara Kabupaten Bekasi dan juga Karawang ini terpantau ramai lancar dan justru terjadinya penurunan apabila dibandingkan dengan malam tadi. Seperti diketahui, pada malam tadi terjadi lonjakan dan juga antrian dari kendaraan sepanjang 10 km. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak dari aparat gabungan ini sudah disiagakan. Hari ini ada sebanyak 100 aparat gabungan pemirsa yang akan disiagakan untuk memeriksa dan juga memonitoring apabila terjadinya pemudik yang hendak mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dan dapat kami informasikan pula bahwa sampai dengan saat ini terdapat 40 kendaraan yang sudah diperiksa begitu, dan ini mayoritas terdiri dari motor ataupun kendaraan roda 2. Dan kebanyakan di antara mereka ini tidak dapat mampu menunjukkan surat bebas COVID-19 sehingga pihak dari aparat gabungan sendiri sudah menyediakan rapid test antigen secara gratis yang disediakan oleh Dirjen Perhubungan dan juga Dinas Kesehatan. Dan pemirsa, untuk antisipasi yang lainnya adalah dengan untuk melihat, dapat Anda lihat pemirsa di sebelah kiri saya, ini untuk lajur sebelah kiri akan digunakan untuk para pemotor, sedangkan untuk mobil dan juga kendaraan lainnya akan ada di sebelah kanan, sehingga ini akan mempermudah dari petugas gabungan untuk melakukan pemeriksaan. Dan nantinya pihak dari Polres Metro Bekasi juga akan telah berkoordinasi dengan beberapa titik penyekatan di depan setelah di Kedung Waringin ini, yaitu di titik di Karawang, kemudian juga titik penyekatan di wilayah Purwakarta dan juga Subang. Demikian informasi dari Kedung Waringin, dan untuk mengetahui informasi terkini dari Kalimalang, titik penyekatannya sudah ada rekan Lineke Utsiki. Lineke, silahkan dengan laporan Anda. Camar dan juga pemirsa, pantauan kami di pos penyekatan Sumber Arta Kalimalang ini memang terpantau pada siang hari ini cukup ramai lancar. Ada antrian kurang lebih sekitar 100 meter akibat penyekatan dan juga verifikasi yang dilakukan oleh petugas gabungan, baik itu dari pihak kepolisian, Dinas Perhubungan maupun BPBD, yang dilakukan sejak tadi pagi hingga dengan siang hari ini. Karena demikian, dari pantauan ataupun data terakhir yang diperoleh, untuk kendaraan yang disanksi putar balik karena tidak mampu menunjukkan persyaratan dokumen wajib, ini baru 2 kendaraan saja. Artinya jika kita bandingkan dengan hari kemarin, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan karena kemarin ini ada sekitar 61 kendaraan yang diputar balikan. Namun meski adanya tren penurunan, tadi disampaikan oleh petugas kepolisian, diprediksi malam nanti selepas pukul 8 malam, ini akan menjadi puncak arus mudik, akan terjadi lonjakan pemudik ke arah Pantura. Oleh karenanya sejumlah antisipasi pun sudah dilakukan, diantaranya adalah khusus di sepanjang Kalimalang ini ada penambahan pos penyekatan ditambah 2 pos penyekatan, artinya di kawasan Kota Bekasi ada 6 pos penyekatan, dan masing-masing pos penyekatan ini nantinya juga akan ditambah 30 personil, dan kemudian ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan karena kalau kita lihat akibat adanya verifikasi ini seperti saat ini menimbulkan antrian panjang, dan apabila terjadi kemacetan yang cukup panjang, ini tentu pihak kepolisian akan melakukan penghentian pemeriksaan sementara, tetapi secara paralel juga akan berkoordinasi dengan petugas yang berjaga di pos penyekatan selanjutnya untuk kemudian memperketat pemeriksaan yang ada. Terus diimbau bagi masyarakat untuk dapat menahan diri kemudian agar tidak mudik, dan apabila memang ada kebutuhan mendesak, ini yang perlu ditekankan sekali lagi kepada masyarakat, ini wajib melampirkan surat izin keluar masuk beserta surat tes bebas
COVID-19. Dan nanti apabila sudah sampai di tujuan, yang perlu diketahui adalah harus wajib lapor RT RW dan bahkan ada aturan isolasi mandiri 5x24 jam yang harus dipatuhi oleh para pemudik yang memang memiliki kebutuhan khusus. Kalau kita lihat sebenarnya antisipasi yang dilakukan oleh para petugas kepolisian ini agar jangan sampai adanya lonjakan kasus COVID-19. Dan di Cikarang Barat sudah ada rekan kami Nadia Valeri. Nadia, apakah hingga dengan saat ini masih ada warga yang nekat melakukan perjalanan mudik? Ya, Lineke, di pos penyekatan Cikarang Barat, tepatnya di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 31, memang satu hari menjelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, ini masih ada saja pengendara ataupun masyarakat yang nekat untuk mudik keluar dari wilayah DKI Jakarta, di mana berdasarkan data terkini hingga siang hari ini, sudah ada sebanyak 630 kendaraan yang diputar balikan, yang mana kendaraan ini terindikasi akan mudik, dikarenakan mereka tidak dapat menjawab secara jelas tujuan kepergian mereka, dan juga mereka tidak dapat menyertakan dokumen sebagai syarat melakukan perjalanan di tengah kebijakan larangan mudik, seperti diantaranya surat izin keluar masuk dan juga surat hasil tes bebas COVID-19 dari pemeriksaan PCR, rapid antigen maupun dari pemeriksaan genose. Adapun dari pelanggaran hari ini, Bernadetta, Wilson dan juga pemirsa, ini memang 90% diantaranya masih didominasi oleh kendaraan pribadi, yakni dari 630 kendaraan yang diputar balikan, 567 diantaranya merupakan kendaraan pribadi, sementara 63 kendaraan lainnya ini merupakan dari kendaraan seperti truk bermuatan besar ataupun kendaraan yang mengangkut penumpang seperti diantaranya bus dan juga kendaraan travel. Adapun berdasarkan keterangan dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, bahwa memang untuk puncak arus mudik ini sudah terjadi pada tadi malam atau pada hari kemarin 11 Mei 2021, dan untuk siang ini memang kami juga memantau untuk volume arus lalu lintas ataupun volume kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini sudah menurun ataupun mengalami penurunan sehingga tidak adanya lagi antrian cukup panjang di titik pos penyekatan. Adapun juga dari pihak kepolisian ini sudah mengantisipasi di mana jika ada pengendara yang memang lolos di titik pos penyekatan ini, polisi memastikan bahwa mereka akan menemui titik pos penyekatan lainnya yang berlapis-lapis sudah disiapkan secara maksimal sehingga dipastikan ini dapat menyaring secara efektif untuk pemudik yang masih akan nekat merayakan Lebaran di luar wilayah DKI Jakarta. Kembali ke studio Deta dan juga Wilson. Baik, Nadia Valeri, Lineke dan Camar melaporkan dari beberapa pos penyekatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ada informasi yang cukup unik karena ada warga yang pura-pura kesurupan hingga emosi yang tak terbendung karena mewarnai pos penyekatan mudik ketika mereka diminta putar balik. Betul sekali, hal ini dilakukan warga agar tetap diizinkan untuk melintasi perbatasan. Ya, wilayah aing. Sini bagi. Pemudik ini pura-pura kesurupan saat diberhentikan petugas di pos penyekatan tol Padalarang Timur, Bandung Barat, Jawa Barat. Pemudik motor dari Jakarta menuju Tasikmalaya ini ditilang karena tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap. Polisi pun hanya membiarkan pemudik ini pura-pura kesurupan dan tetap meminta pemudik untuk putar balik ke Jakarta. Sementara di pintu keluar tol Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat, seorang pemudik kesurupan setelah diberhentikan petugas karena tidak memiliki surat negatif COVID-19. Pemudik diduga kelelahan dan tak bisa menahan emosi karena diminta putar balik. Biologisnya itu mungkin karena ya tadi ya ketika dia secara emosionalnya gitu ya merasa tidak puas, kemudian dia juga merasa lelah, jadinya ya seperti tadi gitu. Setelah negosiasi panjang, ibu yang kesurupan dan 4 penumpang lain diperbolehkan melintas, namun harus swab antigen dan karantina mandiri selama 5 hari. Pemudik beralasan ingin melihat orang tua yang sedang sakit di Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa dan juga Deta, ternyata tidak hanya pura-pura kesurupan ini untuk bisa membohongi petugas dan untuk bisa pulang ke kampung halaman. Ada berbagai cara ternyata yang dilakukan pemudik ini. Ya, salah satunya adalah sembunyi di truk, lebih tepatnya sembunyi di ketupat ya yang akan dibawa oleh truk tersebut. Kita lihat akal-akalan pemudik berikut ini.
Petugas gabungan menghentikan kendaraan jenis Cold Diesel di pos penyekatan larangan mudik di Padalarang, Bandung Barat. Saat dihentikan, ada 6 penumpang bersembunyi di balik tumpukan janur ketupat. Walaupun alibi hendak berjualan, tapi mereka akhirnya tetap diminta putar balik. Lain cerita di Bekasi, Jawa Barat. Ribuan pemudik di Jalan Urip Sumoharjo berhasil menjebol jalur penyekatan yang dijaga ketat petugas. Warga sekitar yang menonton langsung bersorak-sorai bak supporter bola. Mereka menyemangati pemudik agar bisa lolos ke kampung halaman walaupun situasi sempat ricuh. Lihat orang-orang kasihan, sama aja. Biasanya setahunnya tahun kemarin nggak boleh, sekarang nggak boleh. Kapan lagi pulang? Terus ini sekarang. Ya, cerita di atas hanya sebagian kecil akal-akalan pemudik untuk bisa merayakan Lebaran di kampung halaman. Semoga angka COVID-19 di Indonesia tidak meroket pasca Lebaran nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tes acak dilakukan terhadap penumpang bus rute Kabupaten Karo, Kota Medan, Sumatera Utara. Hasilnya 1 orang positif COVID-19 dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah bus yang melintas di Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntungan, Sumatera Utara Selasa sore dihentikan oleh petugas gabungan di pos penyekatan mudik. Petugas melakukan pemeriksaan karena adanya indikasi pemudik yang berasal dari luar Kabupaten Karo sengaja menumpangi bus dari kawasan tersebut untuk masuk ke Kota Medan. Tes rapid antigen dilakukan secara acak terhadap penumpang bus dan hasilnya seorang penumpang positif COVID-19. Selain bus, kendaraan pribadi yang melintas juga dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan. ada reaktif tadi dari 1 penumpang dari bis angkutan, ada yang positif 1. Ini lagi kita ingin bawa ke puskesmas untuk tindakan lebih lanjut, dan seluruh penumpang kita minta turun untuk dites lebih lanjut lagi, Bang. Dalam razia tersebut, petugas juga berhasil menghentikan 1 unit ambulans yang kedapatan membawa pemudik tanpa dokumen lengkap. Sanksi tilang dijatuhkan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, umat Muslim di Jelbuk, Jember, Jawa Timur merayakan Idul Fitri lebih awal. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.